Ya baik, hari ini kita mulai belajar lagi. Dalam satu kelas, siapkan. Siap, gerak. Berani mulai. Ya baiklah adik sekalian, kembali kita hari ini belajar tentang pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, itulah yang diharapkan semuanya baik-baik dan sehat mengikuti pembelajaran hari ini. Ada yang tidak ada hari ini siapa? Ya, kenapa sakit? Almair, sakit juga? Ya, jadi yang lain supaya jangan sakit, dijaga kondisi tubuhnya, jangan sampai ada yang dimakan, supaya jangan sakit. Ya, mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita sehat. Jadi, hari ini kita kembali belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional untuk materi komposisi, ya, materi komposisi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana mahasiswa atau peserta ini bisa nanti setelah ini mampu memahami masalah sederhana sehari-hari dan mampu memecahkan masalah secara komputasional. Mampu memahami masalah sederhana sehari-hari. Banyak masalah sederhana sehari-hari ya yang nanti kita memecahnya dengan cara komputasional setelah mempelajari materi hari ini. Seperti itu, ya. Nah, baik. Semuanya bawa uang ya untuk belajar di sekolah, ya kan? Nah, sebelum kita masuk itu, masih ada yang tahu apa itu komputasional? Komputasional, berpikir komputasional. Ada yang tahu? Ya. Ya, benar, bagus. Semangat. Ada yang lain lagi? Ada yang
tahu selain namanya tadi ada lagi apa itu? Konstitusional. Pendekatan untuk memecahkan masalah secara tertutup dan ya. Nah baik, tadi saya sudah katakan ada semuanya pasti bawa uang, ya kan, untuk belanja. Ada yang bawa 5.000, ada 2.000. Nah kalau bawa uang 5.000, apa saja yang bisa membelanjakan 5.000 ini dikasih? Hah? Hah? ST, dapat ST, apa lagi? Hah? Nasi, apa lagi? Mie, 5.000 ya, 5.000. Oh tentu juga, iya itu semua yang bisa dibelanjakan dengan uang 5.000. Nah sekarang kita akan kembalikan uang itu dalam pembelajaran dekomposisi. Ya, berarti ya seperti itu. Nah baik, nah, ini yang tanya berpikir personal pendekatan untuk memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya ada yang tahu ini apa? Nomor apa? 100.000. Uang 100.000 banyak bisa dibelanjakan. Ya, ini uang 50.000 juga banyak bisa dibelanjakan. Nah, seandainya kamu diberikan uang 100.000, 50.000 untuk ya membelanjakan buah-buahan atas perintah ibunya, misalnya, nah, berikan saya buah-buahan. Ada penjual buah di pasar Maros. Ya, harganya adalah seperti ini. Nah, ini ada apel 20.000, jeruk 15.000, mangga 10.000. Ya, satu bijinya. Kemudian semangka 25.000 satu biji, salak 5.000, ya. 5.000 setengah kilo, ya setengah kilo. Ini rasa 20.000 1 kilo. Nah, kalau dikasih uang 10.000, kira-kira apa yang bisa dibelanjakan untuk ibunya untuk buah-buahan ini? Nah, baik. Ini itu perhitungan sekarang. Untuk kegiatan kita ini, ya karena kita coding, ada namanya robot. Ya. Robot itu ya diprogramkan oleh manusia. Dibuat perintah pada diri robot itu. Dimasukkanlah perintah-perintah di robot itu. Dimasukkan kode-kode di robot itu. Ketika ada perintah, ya dia terima perintah itu. Jika cocok dengan perintah yang kita masukkan di robot, maka dia akan melakukan perintah itu. Kemudian terjadi pada robot, ya kan? Dia bekerja sesuai dengan perintah yang telah dimasukkan pada tubuh robot itu, ya. Nah, sama juga kita, karena kita di dalam keadaan belajar, tentu robotnya tidak seperti robot yang kita tahu mesin, kan? Robotnya ini dari kamu salah satu dari teman kamu jadi robot, nanti akan diperintah bahwa ini perintahnya untuk dilaksanakan. Selain itu tidak akan melaksanakan perintah karena tidak diprogramkan, ya. Nah, apa perintahnya? Baik, dengarkan kembali. Kelompok 1 sama robotnya. Nah, kelompok 1 uang 100.000, ya. Dikasih uang 100.000. Kelompok 2 100.000. Tahu? Kelompok 3 50.000. Kelompok 4 100.000. Kelompok 5 50.000. Nah, sekarang buat program untuk robotnya. Supaya ketika diperintahkan dia akan lakukan sesuai yang kamu sudah programkan. Ya, mulai sekarang, silakan buat 100.000. Ini 50.000, 100.000. Ya, kamu buat program perintah buah-buahan apa saja yang bisa didapat dari 100.000 itu, dari 50.000 itu, dengan harga yang di atas. Ya.
Saya kasih waktu paling lama 5 menit dari sekarang. Ya. Apa satu? Kira-kira apa dulu? Nanti jumlah totalnya habis, tidak boleh ada sisa. Tidak boleh sisa, tidak boleh juga lebih dan cukup. Ya, buat. Kasih besar-besar tulisannya. Besar-besar tulisannya. Ini baca. Ini sama dengan berapa di sini? Bedanya. Nah, ini sama dengan berapa? Oke, nanti totalnya 100.000. Nah, buat. Berikut ini apa banyak? Apa kira-kira? Buat satu. Apa berbuang apa? Nah, maksud saya enggak? Nah, cara dulu. Nah, bikin cepat. Waktunya 5 menit. Sudah. 100.000 ini. Ah, 50.000. 25. Oh ya. Jadi kalau itu kita perintah robot, ambilkan saya berbuang. Ini sudah, kelompok 5 sudah. Kelompok sudah, kelompok 2. Kelompok 4. Nah, belum buat programnya. Belum selesai. Bagaimana kelompok 2? Ya. Kelompok sudah. Ya, banyak juga. Nah, nanti siapa yang mau? Nah, nanti pegang ini. Nanti siapa yang perintah? Ya, ini karena ini perintahnya nih. Ya. Sudah, kelompok 2 sudah. Nah, pegang itu. Dan robotnya pegang ini perintah. Perintah itulah yang menjadi program. Ya, program pada robot itu diprogramkan. Selain perintah itu, robotnya tidak melakukan apa-apa. Dan nanti diprogram seperti itu. Ya, jadi robotnya sudah diprogram bahwa harga bebannya seperti di atas. Ya, oke sudah, kelompok 1 sudah. Kita mulai dari kelompok berapa dulu nih? Ya, kelompok 5. Kelompok 5, ayo. Ayo, pakai baca ini. Akhirnya, setelah air kebun, berikan saya buah-buahan dan akhirnya 50.000. Ya, satu. Ya, sekarang kelompok 5 diperintah dan diselesaikan. Ambilkan. Ya. Nah, berapa? Ya, ternyata robotnya mengambilkan 1 semangka, 1 apel, dan 1 ya 3 kilogram salah. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok berikutnya. Kelompok 4. Kelompok 4. Mereka kelompok 4. Ambil itu begini. Ya. Sini. Nah, sini besar-besar semuanya. Ya, 100.000. Wah, banyak ini. Banyak. Ya. Ya, kembali robotnya kembali. Nah, oke. Ternyata banyak yang peroleh robotnya. Yang perintahnya nilainya 100.000. Kelompok 4. Pertanyaan untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok berikutnya.
seharga 100.000. Ya, robotnya dapat berapa, Bang? Boboan? Balik. Ya, ternyata banyak dengan nilai 100. Tepuk tangan untuk ya, baik, sekarang sudah berperan sebagai robot, ya. Robot, jadi begitu sebenarnya robot. Yang dilakukan oleh robot apa yang sudah dibuatkan perintah dalam tubuhnya. Nah, itu yang tadi kebukaan itu perintah seperti itulah perintah robot. Ya, semua robot apa saja tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak dibuatkan perintah dalam kepalanya, dalam badannya, dalam otaknya. Ya, seperti itu lagi tidak bisa mengejar. Seperti tadi tidak bisa kamu ambil lebih dari harga 100. Ya, baik. Selanjutnya kita akan kerja kelompok. Setiap kelompok bagi dua. Nah, kembali ke kelompok. Setiap kelompok bagi dua. Apa itu? Sekarang kita akan kerja kelompok. Setiap kelompok bagi dua. Kerja mana dua? Ini. Akan begini. Ya, apa yang dilakukan? Nah, dengan kemarin yang dilakukan adalah tahun ajaran baru ini, ya, tentu kamu butuh alat tulis menulis. Nah, ya bagaimana? Ya sepertinya kalau 50.000. Nah, ini ya itu jumlahnya. Contohnya, sekarang di lembar kerjanya silakan diisi. Kalau tahu dikasih uang sama ibumu, kan kamu butuh alat tulis menulis untuk belajar, ya kan? Butuh untuk menulis dan alat. Nah, mau beli buku, pulpen dan sebagainya. Dikasih uang 50.000 misalnya. Apa saja yang bisa dikenal 50.000 itu? Lihat di atas harganya. Nah, tulis daftar barang yang kamu akan beli dengan harga 50.000 semua. Ya, berdua. Tulis namanya sebentar ya. Nah, itu dia berdua. Ini bertiga sini, bertiga. Hah? Tiga sini. Tiga orang. Tiga. Satu sama yang sini. Satu sini. Nah, ya, 3, 2. Nah, oke. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit.
Sudah semua? Jalan lagi. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang kita mau mendengarkan hasil pengerjaannya. Jadi dari 50.000 itu tentu beda-beda semua memperoleh alat tulis menulisnya. Caranya untuk memperoleh, belanjanya beda-beda. Ya. Baik, kita mulai dari kelompoknya. Silakan dengarkan baik-baik. Kelompoknya dia dulu lihat di atas. Ya, melaporkan nanti disusun oleh kelompoknya Ahmad. Nomor 1, buku tulis 50 lembar, 1, harga Rp20.000. 2, buku tulis 4 lembar, 1, harga Rp15.000. Tip X, nomor 3, tip X pita 5 meter, 1, harga Rp5.000. Nomor 4, pulpen gel kosong 1, banyak 2, harga Rp5.000. Nomor 5, mistar plastik 30 cm 1, harga Rp2.000. Nomor 6, pulpen Noan F1, banyak barang 1, seharga Rp3.000. Totalnya 7 barang seharga Rp50.000. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompoknya Ahmad. Selanjutnya kelompoknya Ahmad baca. Tulis 40 lembar 1, pita 5 meter 1, pulpen gel 1, 2, pulpen pengamen B1, 1, mistar plastik 30 cm 1. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok Ahmad. Buku tulis 50 lembar, banyaknya 2, harga Rp20.000. Pulpen banyaknya 1, harga Rp3.000. Mistar plastik 5 banyaknya 1, pulpen praktik Ya, sudah baik. Tepuk tangan untuk kelompoknya temannya. Ya, itulah tadi laporan hasil kerja kelompoknya tentang bagaimana bisa mendapatkan barang-barang dengan harga Rp50.000 dan ternyata semuanya tidak sama. Beda-beda cara memperolehnya dengan harga Rp50.000. Nah, itulah yang dikatakan pembelajaran dekomposisi. Ada masalah yang mau dipecahkan. Masalah apa itu? Apa masalahnya? Yaitu kita butuh alat tulis menulis untuk dipakai pembelajaran di kelas. Itu masalahnya. Butuh alat tulis menulis, dikasih uang sama ibunya, silakan dibelikan apa yang bisa. Betul? Ya, itu. Baik, demikian untuk pembelajaran kita karena waktunya hanya 2 jam pelajaran. Jadi kita kalau hanya kita lanjutkan nanti minggu depan lagi.
Ya, dengan masih unplug, ya. Ini namanya unplug, karena kalau plug menggunakan komputer, ya. Kalau pertama komputer. Ya. Baik, sebelum kita selesaikan, nah, siapa lagi yang tahu apa dikatakan berpikir komputasional? Ya, apa? Ya, ada lain. Pendekatan untuk memecahkan masalah. Ya, lagi. Nah, sekarang evaluasinya. Semuanya membuat daftar seperti tadi di bukunya dengan nilai, ya, dengan nilai Rp30.000 tulis.